wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nofrini Susanti, guru SMP Negeri 4 Batin Selatan, CGP Angkatan 9. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan modul 2.3 dengan materi coaching untuk supervisi. Namun sebelum supervisi dilakukan, saya melakukan dulu pra-observasi. Dalam hal ini saya ditemani oleh guru IPA yang bernama Ibu Rindani. Halo Bu Rindani. Hai Ibu Nofrini Susanti. Gimana kabarnya? Sehat hari ini? Sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, nanti kan ceritanya Bu Rindani akan disupervisi nih. Iya Bu. Nah, jadi sebelum supervisi kita lakukan, sekarang Bu Rindani ada waktu nggak untuk kita berbincang-bincang sebentar? Ini dinamakan dengan percakapan pra-observasi. Boleh Bu. Boleh ya? Baik, jadi tujuan dari supervisi ini nanti untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana pembelajaran yang Bu Rindani lakukan di kelas nanti. Nah, kemudian pra-observasi ini juga bertujuan untuk mengetahui persiapan Bu Rindani ketika nanti melakukan pembelajaran di kelas. Ya. Nah, oleh sebab itu nih, sebelum supervisi kita lakukan ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bu Rindani ya. Nah, nanti ketika supervisi dilakukan, kira-kira Bu Rindani memaparkan materi tentang apa sih nanti? Tentang tujuan pembelajaran Ibu? Ya, materi secara umumnya. Oh, secara umumnya sistem pernapasan manusia. Oh, berarti nanti materinya tentang sistem pernafasan ya. Nah, dari materi ini apa sih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Rindani? Nah, sebelumnya sudah dilaksanakan beberapa subbab, sudah dijelaskan beberapa subbab yang lalu. Ya. Cuman nanti yang akan disupervisi tentang menjelaskan upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Oh, begitu. Jadi tujuan yang ingin dicapai ini bagaimana siswa kita itu mampu mengupayakan ya, menjaga mengupayakan sistem pernapasan mereka. Baik Bu Rindani. Nah, dari materi ini area pengembangan apa nanti yang akan Bu Rindani usahakan berkembang sama anak? Pengetahuan ketangkasan. Iya, ini nanti anak tuh mampu untuk mengetahui bagaimana pengetahuannya untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan mereka. Terus nanti juga ada keterampilan jenisnya. Anak itu nantinya setelah mampu dia memahami bagaimana upaya menjaga kesehatan manusia ini, mereka dapat membuat poster. Oh, begitu. Nah, jadi area pengembangannya ada dua ini ya Bu Rindani ya, pengetahuan sama keterampilan. Begitu. Baik Bu Rindani. Nah, nanti nih rencananya dalam praktek pembelajaran di kelas, kira-kira menggunakan model pembelajaran seperti apa Bu Rindani ini? Model pembelajarannya itu model problem basic learning ya. Oh, PBL. Oh, nah metode yang digunakan nanti? Metodenya tuh seperti tanya jawab serta diskusi kelompok. Oh baik, berarti menggunakan teknik tanya jawab ya sama anak, kemudian diskusi kelompok nanti. Diskusi kelompok. Nah, kalau boleh tahu, Bu Rindani nanti menggunakan medianya seperti apa ya? Medianya menggunakan KPD. Sebelumnya anak-anak dikirimin dulu video YouTube tentang bagaimana menjaga kesehatan sistem pernapasan ini. Terus di-share ke anak melalui WA group. Juga artikel-artikel pendukungnya dikirimkan begitu. Juga di WA group. Oh, berarti sebelumnya dikirim dulu artikel-artikel, video-video yang berkaitan dengan pernapasan berarti ya. Jadi di rumah pun anak sudah bisa melihat media-media seperti itu ya yang Bu Rindani kirimkan. Nah, kalau boleh tahu nih, kapan kira-kira Bu Rindani mengindikan penerapan kegiatannya di dalam kelas nanti, waktunya kira-kira kapan? Kebetulan hari ini saya mengajar di kelas 87 ya. Di kelas 87 jam ke-6 dan ke-7. Oh, hari Senin. Hari Senin di kelas 87. Jam 6 dan jam ke-7. Nah, berarti nanti ketika Bu Rindani masuk ke kelas, berarti bersedia ya saya supervisi ya? Bersedia Ibu. Ya. Nah, kalau begitu Bu Rindani nanti ya setelah proses supervisi berlangsung, kan kita melihat nanti nih pembelajaran di kelas bagaimana pelaksanaannya ya sesuai dengan tahapan-tahapan pembelajaran itu. Nah, setelah itu nanti kita
akan berbincang-bincang lagi nih Bu Rindani. Itu namanya pasca observasi. Ya, nah kira-kira nanti Bu Rindani kan bersedia ya? Bersedia. Nah, jadi maksudnya pasca observasi ini kita akan melihat ya apa-apa yang sudah kita lakukan. Kemudian mungkin ada kekurangan-kekurangan untuk perbaikan ke depannya. Nah, ya, nanti kita atur lagi waktunya. Nah, saya pengen tahu nih Bu Rindani, selama perbincangan kita ini gimana perasaannya sekarang nih? Sedikit gugup, tapi saya bahagia karena saya mendapatkan gambaran bagaimana nanti pembelajaran di kelas di saat supervisi. Iya, karena kan kita sudah mendiskusikan ya apa-apa yaitu tujuan pembelajarannya apa, materinya, media yang digunakan, kemudian model dan apa namanya metode ya. Berarti udah mendapat gambaran berarti ya. Betul, Ibu. Nah, baiklah Bu Rindani, mungkin terima kasih nih atas waktunya ya, sudah bersedia meluangkan waktunya begitu ya untuk kita berdiskusi ya, melakukan percakapan pra-observasi. Nah, kita berjumpa ya di ruangan kelas nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk anak ibu yang beragama Islam. Ketua kelas silakan. Siap, mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Amin. Sekretaris, siapa yang nggak hadir hari ini? Boleh, mana izin? Oke, siapa lagi? Nagita sakit. Ahmad Hafiz. Oke, baiklah. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Semangat untuk belajar? Oke. Baiklah. Kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang sistem pernapasan manusia ya? Ya. Apakah anak-anak masih ingat? Siapa yang masih ingat apa arti dari bernapas? Oke, Rofi? Bernapas merupakan salah satu tahapan pada proses metabolisme tubuh kita dalam memproduksi energi. Oke, baik. Sekarang yang pertanyaan selanjutnya, organ-organ dari sistem pernapasan siapa yang mau coba? Oke, Nela. 1. Hidung, 2. Lari, 3. Lari, 4. Batang tenggorokan atau trachea, 6. Cabang-cabang tenggorokan, 6. Nafas yang mulut, 7. Paru-paru, 8. pleural. Oke. Berarti ada 8 organ pernapasan pada manusia. Siap. Yang pembahasan kita semalam, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita masuk ke pembahasan kita yang baru, subbab kita yang baru, sudah mengerti semuanya? Oke, terima kasih. Sekarang untuk hari ini pembahasan kita tentang bagaimana menjaga sistem pernapasan kita, ya, menjaga kesehatannya, dipelihara kesehatannya, enak ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah
internet kecil, sekarang ingin yang besar karena orang-orang yang di dalam kantor itu sudah semakin banyak, tidak menempati lagi kalau kantornya kecil. Oke. Nah, karena kurangnya pepohonan ataupun hijauan di daerah kita sekarang ini, tentunya polutan semakin banyak. Udara yang kita hirup tidak semuanya selalu sehat. Contohnya yang paling gampang di sekitar kita adanya asap kendaraan. Ya seperti itu. Pembangunan jalan-jalan ataupun pembangunan pengaspalan jalan pun ada abu ya, tentunya debu-debu yang kita hirupnya kan. Nah, semestinya di jalan-jalan besar itu ada pepohonan, karena prinsipnya pohon ini dia membantu menyaring CO2 yang kita hirup. Jadi tidak seharusnya CO2 lebih besar yang kita hirup daripada oksigen. Oke. Nah, baru-baru 2 tahun belakangan ini kita mengalami COVID-19. Ya? Iya. Siapa yang masih ingat bagaimana ciri-ciri penyakitnya? Rizky? Bagaimana ciri-ciri penyakitnya? Sesak napas, demam tinggi, batuk, apa lagi? Pilek. Kalau influenza juga batuk, juga pilek. Apa bedanya COVID-19 dengan influenza biasa? Bedanya? Oke, kalau COVID-19 batuk, pilek, demam tinggi itu kurun waktunya lebih lama, mau seminggu ataupun lebih. Berbeda dengan asma, influenza, dan penyakit ringan-ringan yang menyerang sistem pernapasan kita. Ya, Ibu ya, sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu mohon bentuk kelompok 3 kelompok saja. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 di belakang. 2 menit Ibu kasih waktu. Oke, Ibu. Nah, sekarang udah dulu berkelompok ya. Sebelum kita mulai diskusi kita sekarang, Ibu ingin berdasarkan video dan artikel yang sudah Ibu kirimkan di WA group kita, siapa yang masih ingat 3 poin untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan manusia? Siapa yang bisa? Oke, Eka? Ada berapa? 3 poin. Oke, sebutkan satu persatu. Menjaga kebersihan udara, rutin berolahraga, menjaga asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Baiklah, oleh karena itu kamu Ibu duduk-dudukkan per kelompok dengan tujuan anak Ibu mampu menguraikan 3 poin ini. Ya, kamu uraikan satu persatu. Ya, nah Ibu, sesuai LKPD yang sudah Ibu siapkan. Nanti LKPD ini Ibu bagikan satu persatu. Nah, nanti di situ Ibu bisa menguraikannya. Misalkan yang pertama tadi menjaga menjaga kebersihan udara yang kita hirup. Nah, seperti apa contohnya? Ya, nah ya, paham? Paham? Baiklah, ini Ibu bagikan. Oke, silakan mulai bekerja.
Bagaimana anak ibu, ada pertanyaan? Paham ya? Kalau ada yang mau bertanya silakan ke depan nemu ibu, ya. Baiklah, saya rasa sudah cukup untuk waktu berdiskusi. Saya persilakan untuk kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Ini silakan ibu di sini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok 1 kepada Naila yang ingin membacakan hasil diskusi kami persilahkan. Cara-cara untuk menjaga kesehatan pernapasan. Manusia yang menghabiskan waktunya beraktivitas seharian di luar rumah pasti menghirup berbagai hal. Dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak disebut lebih banyak menghirup oksigen. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak memiliki cara bernapas lebih cepat dan membuat mereka rentan terhadap paparan polusi. Jika terus terpapar zat atau polusi berbahaya, maka kesehatan tubuh lama-kelamaan akan terancam dan menyebabkan seseorang mengalami kelainan pada sistem pernapasannya. Kondisi ini akan membuat orang menjadi terasa lelah ketika melakukan olahraga atau aktivitas berat lainnya. 1. Menjaga dan memastikan kebersihan udara. Kondisi kualitas udara yang buruk akan berdampak buruk bagi kesehatan. Udara kotor mengandung banyak zat kimia yang bisa membahayakan organ pernapasan. Contohnya asap kendaraan yang setiap hari lalu lalang bersama dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 1. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Baiklah, saya tutup presentasinya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sudah presentasi kelompok 1, 2, dan 3. Apakah anak ibu puas belajar tentang materi ini? Hasil pembelajaran kita hari ini adalah anak ibu sudah tahu, sudah paham bagaimana menguraikan satu persatu poin-poin yang menjadi dasar kepada kita untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan kita. Ya, nah coba ibu mau ulangi lagi. Siapa yang masih ingat 3 poin besar, 3 poin utama untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan kita? Siapa? Saya Bu. Oke, Ridho. Menjaga kebersihan udara. Menjaga kebersihan udara. 2. Oke, Visi. Rutin berolahraga. 3. Azra. Oke, baiklah. 3 poin besar yang sudah masing-masing grup setiap kelompok uraikan. Nah, kita dapat tarik kesimpulannya hari ini adalah untuk menjaga dan memastikan kebersihan udara kita sebaiknya menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Karena apa? Karena pohon itu mampu menyaring CO2 atau polusi yang CO2 yang sudah menjadi polusi ini untuk membersihkan udara yang akan kita hirup. Ya, Naya. Nah, yang kedua, tentunya menjaga kebersihan lingkungan.
sudahi dengan alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini benar-benar kita amalkan sehari-hari. Ya. Oke, sebelumnya kita siapkan dulu. Sebelum kita Siap gerak, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai